Oke, salam jumpa sahabat delegasi dimanapun Anda berada. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu Dovu Jagamon Gaho. Beliau adalah aktivis relawan lintas suku. Kalau kita mengacu pada maksud makna yang terkandung dalam relawan lintas suku itu, ini berarti satu komunitas yang concern terhadap pergerakan yang sasaran objek adalah mereka yang masyarakat antar suku. Selamat datang Bang Gaho. Iya, selamat datang. Wis, terima kasih atas kunjungannya di media delegasi podcast. Tidak apa-apa kalau sudah dibuka, nggak apa-apa supaya lebih nyaman. Kami sangat berterima kasih atas kunjungan ini. Kami tahu bahwa Pak Gaho punya banyak aktivitas dan hari ini bisa berkunjung ke delegasi podcast. Iya. Apa kabar Bang? Sehat Bang. Ya. Hari ini apa kegiatan yang dijalani sehariannya? Ya, hari ini karena teman-teman di relawan lintas suku memilih saya sebagai ketua dalam hal pemilihan Pilkada Kota Medan kali ini dalam kemenangan pasangan nomor urut 2 Bobi Aulia. Jadi kita terus mensosialisasikan visi misi Bobi Aulia di masyarakat Kota Medan. Oh, berarti Pak Dovu ini adalah aktivis pendukung relawan daripada calon nomor urut 2 Bobi Afif Nasution dan Aulia Rahman ya? Benar. Apakah hanya untuk di Medan aja program ini? Kali ini kita bergerak hanya di Kota Medan, tetapi ke depan kita tidak hanya cukup Kota Medan, tetapi kita cukup se-Indonesia. Oh iya. Oke, relawan lintas suku, bisa dijelaskan maksud dan tujuannya? Ya, relawan lintas suku ini, khususnya saya bicara dulu di Kota Medan, ada banyak suku di Kota Medan ini yang kami catat itu sekitar 12 suku. Nah, dalam 12 suku ini berharap semua para sesepuh kesukuan itu supaya pembangunan di Kota Medan ini tidak lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Artinya, itu bisa dirasakan oleh masyarakat relawan lintas suku. Itu yang menjadi stressing point relawan lintas suku, yaitu dari sisi pembangunan. Jadi oke, teruskan. Ya, karena sebelumnya itu kekecewaan masyarakat lintas suku khususnya Kota Medan ini sangat mengenaskan. Tidak ada pembangunan di Kota Medan secara merata. Yang dilihat oleh relawan. Ya, tepat. Ya. Oke, kita tahu bahwa Kota Medan ini dijuluki dengan kota antar bangsa juga. Berarti suku, budaya, agama dan sebagainya semua sangat menyatu di Medan ini dalam hal membangun Kota Medan. Nah, kita melihat bahwa pembangunan Kota Medan saat ini memang mungkin pandangan dari Rally sendiri bagaimana rupanya pembangunan Kota Medan selama ini? Pandangan kita dari relawan lintas suku, Kota Medan ini jauh terbelakang dari kota lain, dan itu memang itu yang membuat rasa keterpanggilan jiwa kita dalam hal mendukung Bobi Aulia. Nah, itu bukan lagi isu kalau dibilang sedikit saja hujan, maka Kota Medan banjir. Nah, bukan juga isu kalau dikatakan itu Kota Medan ini sejuta lubang. Oh iya. Nah, ada banyak hal yang menarik relawan lintas suku dalam hal mendukung Bobi Aulia itu bukan karena serta-merta dia dari sisi menentu presiden. Oh, kita tidak melihat sampai di sana. Tapi yang kita melihat itu adalah programnya melalui visi misinya. Nah, pemahaman daripada relawan lintas suku terkait dengan pola yang akan dilakukan untuk mendukung Bobi Afif Nasution dan Aulia Rahman itu dari sisi apa saja yang dilakukan oleh Relis ini? Kita itu bergerak mulai dari budaya. Kita itu diikat dari budaya. Kita melakukan pendekatan setiap suku itu melalui budaya. Oleh karena melalui budaya itu memudahkan bagi kita untuk menyampaikan segala apa yang menjadi program
Bobi dan Aulia ini. Hmm. Dan respon masyarakat relawan lintas suku khususnya Kota Medan, saya sebagai ketua umum patut saya apresiasi. Iya. Banyak masyarakat Kota Medan ini menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi suku apa saja yang bergabung di realis ini? Saya cerita basis kesukuannya dulu. Iya. Yang pertama itu suku Jawa ada, suku dari Tapanuli ada, Iya. suku Karo ada, suku Simalungun ada, Melayu ada, Nias ada, bahkan Angkola dan Pakpak, dan banyak yang lagi yang ingin mereka masuk ke relawan lintas suku ini, karena memang kita bukan merekrut itu dengan hati. Kan ada juga relawan-relawan khusus di Kota Medan ini, mereka itu menarik masyarakat itu dengan cara ya katakan bagi-bagi sembako. Tapi kita tidak mengarah ke sana. Real kita ini yaitu mensosialisasikan visi misi yang kita dukung itu. Itu dia. Ya. Kemudian dari sisi emisional yang dibangun, apa efek yang diinginkan oleh komunitas relawan lintas suku ini agar ke depan tuh Bobi sebagai wali kota dan wakil wali kota Pak Aulia Rahman, apa yang diharapkan oleh relawan lintas suku ini? Ya, dari sisi kita bicara emosional kesukuan, tentu saya sudah menjelaskan dari awal bahwa dan form door to door juga di sana terlihat yaitu banyak memberi aspirasinya banjir. Artinya masyarakat relawan lintas suku ini banyak menginginkan perubahan supaya tidak ada lagi banjir di Kota Medan ini. Itu salah satu kedekatan emosional yang selalu diaspirasikan oleh masyarakat relawan lintas suku. Antisipasi banjir yang mungkin bisa diberikan referensi oleh realis itu apa? Antisipasi banjir untuk pemerintah ke depan nantinya? Ya, ketika nanti Bobi Aulia memimpin Kota Medan ini, kita berharap Bobi Aulia ini tidak hanya slogannya melalui visi misinya, tetapi kita berharap implementasi kolaborasi Medan Berkah itu benar-benar terimplementasi sampai ke tengah masyarakat. Artinya, saya yakin dan percaya insinyur di Kota Medan ini banyak, tetapi faktanya ini tidak diberdayakan. Ini ke depan mahasiswa-mahasiswa yang baru tamat itu diberi kuliah kerja nyatanya sampai di tengah-tengah masyarakat. Mengimplementasikan apa yang menjadi program pendidikannya. Iya. Itu harus dilibatkan mereka. Harus dilibatkan mereka itu. Apakah sebagai pengawasnya atau penataannya ya? Iya, benar. Bukan rahasia umum lagi. Dalam hal mengelola proyek pemerintah di Kota Medan ini adalah hanya slogan saja. Katanya pembangunan itu bermanfaat bagi masyarakat. Tidak ada bermanfaat. Tidak ada ya? Tidak ada bermanfaat. Itu dengan itu masyarakat ya. Apa yang selama ini terjadi dianggap oleh realis itu tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Dan khusus pada pemerintah ke depan kita berharap apa yang menjadi harapan aspirasi masyarakat ini tolong didengarkan. Lanjut Pak. Ya, ini pemimpin yang ke depan ini ya harus benar-benar dia peka terhadap keluhan masyarakat. Kenapa saya katakan itu? Pembangunan di Kota Medan selama ini tidak bermanfaat. Bisa saja. Salah satu kita meninjau salah satu contoh. Ya, contohnya. Yaitu drainase. Di Medan Utara, di Medan Helvetia, hampir semua tidak berfungsi drainasenya. Ini ke depan, siapapun yang terpilih wali kota Medan harus konsentrasi penuh dia dalam hal penanganan banjir. Kita cerita hanya satu skup banjir. Karena itu menjadi masalah utama masyarakat Kota Medan. Klasik ya? Klasik. Dan yang kedua tentang kemacetan. Itu kemacetan juga itu menjadi juga masalah utama. Maka kalau di masyarakat relawan lintas suku paling bawah mereka mengatakan, Kota Medan ini tidak mau kalah dengan Jakarta. Miris seperti itu. Seolah-olah pemimpin Kota Medan ini tidak ada.
Padahal Kota Medan ini kan yang kita tahu kan kalau nggak salah 3 terbesar ya. Iya. Tapi yang terbesar apanya sekarang? Luas wilayahnya. Luas wilayahnya. Iya. Dan kalau cerita juga masalah. Tapi banyak bahasa orang di luar, terbesar juga, terbesar koruptornya, Iya. terbesar perilaku kejahatannya. Nah ini kan semua menjadi PR bagi pemerintah ke depan ya. Tepat. Jadi memang host ini memang saya apresiasi sekali. Saya diingatkan kembali bahwa memang Kota Medan ini katanya aman. Ya. Dari mana amannya? Polisi saja, TNI saja kita bicara oknum, itu mereka dibegal. Iya. Nggak ada lagi rasa aman, rasa was-was kita di kota ini. Waduh, maka memang kita membutuhkan pemimpin yang kuat, yang punya karakter tinggi. Kita punya akan hal itu. Dan yang kedua adalah tentang tadi tadi memancing saya tentang nomor 1 korupsi. Itu kan dilematis itu. Kenapa saya fakta ini Pak? Fakta. Kenapa dia bisa fakta? Karena 3 wali kota Medan, hat-trick jadi tahanan KPK. Iya. Dasar itulah pula relawan lintas suku ini ada. Jangan ada lagi kepala jangan ada lagi lah. Kita malu sebagai masyarakat kota Medan, kita malu lah. Iya. Masa 3 wali kota? Saya juga Bang, saya sering ke luar kota ya kan, ke Jakarta gitu atau ke Surabaya. Saya kadang-kadang miris saya sebagai orang Medan. Iya. Ini wali kota yang akan datang nih apa seperti yang lalu-lalu lagi katanya? Tidak, kita bilang. Harus ada komitmen itu. Harus ada komitmen itu. Dan kita ya sebagai masyarakat harus yakinkan pada si calon maupun pada masyarakatnya ini tidak akan terulang. Itu Relis harus menekankan seperti itu kepada kandidatnya. Ya benar, kita telah menyampaikan akan hal itu. Bahwasanya tidak kita menyampaikan secara langsung kepada pasangan nomor urut yang lain, tapi kepada pasangan nomor urut 2 secara langsung kita udah menyampaikan hal itu ketika kita melakukan deklarasi. Iya. Dan di grassroots, di masyarakat paling bawah, kita selalu mengatakan, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, jangan pilih pemimpin yang korup. Cukuplah 3 wali kota kita yang menjadi tahanan KPK. Lalu ditanya, siapa sih pemimpin yang bersih? Ya saya bilang, lihat aja rekam jejaknya. Udah gitu aja kok repot bilang. Itu aja kok repot. Kalau ada yang dipanggil sana, aparat penegak hukum sudah dipanggil. Oknum tersebut artinya ada ciri-cirinya lah. Ada ciri-ciri ya? Ada ciri-ciri. Kalau ada ciri-ciri udah mengarah ke korupsi, tak usah lagi dipilih lah. Karena malu lagi, kita malu. Betul. Bagus kita memilih pemimpin yang bersih dari KKN itu sendiri. Ya. Tapi kan ada katakan ini karena menantunya presiden ini, apa nggak itu dikatakan seperti KKN juga? Ya, memang sekali lagi menarik host memberi edukasi di tengah masyarakat. Iya. Relawan lintas suku juga banyak mendapat masukan akan hal itu. Tetapi ketika di cross check kepada sang calon sendiri, bahwa beliau juga Bobi Afif Nasution tidak hanya dia bangga menjadi menantu presiden, dia tidak hanya masyarakat Kota Medan ini mengenal beliau ini karena dia menantu presiden, dan dia itu udah menampik akan hal itu. Maka dia menjadi pemimpin Kota Medan ini, maka harus masyarakat Kota Medan mengenal beliau. Maka belusukan demi belusukan banyak memberi apresiasi kepada beliau, banyak memberi apresiasi. Ternyata orang yang didengar-dengar selama ini ya agak ya begitulah istilahnya menjelek-jelekan beliau, ternyata begitu melakukan belusukan itu semuanya terjawab ya. Dan ternyata Bobi Afif Nasution ini peka dia terhadap terutama orang susah. Saya melihat sendiri. Dan bahkan dia miris. Dia mengatakan, waduh, pembangunan di Kota Medan ini, jalan ini kok seperti itu ya. Padahal PAD Kota Medan ini sekian banyak. Seharusnya itu diperuntukkan untuk masyarakat. Dari perkataan beliau,
maka saya ini sosok yang pemimpin yang muda yang punya karakter kuat. Dan pada saat deklarasi saya apresiasi apa yang dia bilang. Ke depan pembangunan Kota Medan ini dengan tegas ya dia mengatakan itu. Ke depan siapapun wali kotanya harus lintas suku dilibatkan dalam pembangunan Kota Medan. Harus, ini lintas suku harus menjadi kebanggaan dari NKRI ini. Artinya saya bisa menilai beliau ini sosok yang memang visioner ya? Ya, visioner. Dan bahkan saya juga percaya melalui beliau lobi-lobi anggaran untuk pusat, saya kira itu masyarakat Kota Medan bisa menilai lah. Dan anggaplah kepercayaan ini hanya dari relawan lintas suku, tetapi saya meyakini dengan kepioyan Bobi dan Aulia, saya percaya lobi-lobi politik terkait anggaran di pusat pasti turun ke Medan. Turun ke Medan. Selama ini yang dilihat oleh realis itu, Medan itu apa sih yang harus menjadi skala prioritas untuk dilakukan? Yang pertama, skala prioritas pembangunan itu jalan lingkar, Bang. Jalan lingkar. Jalan lingkar ini tak kunjung selesai. Tak kunjung. Yang lainnya itu pemimpin sebelumnya itu hanya retorika. Mungkin karena ketidakberanian mereka. Bukan tidak keputusan. Bukan tidak mereka berani, tapi karena mereka karakter mereka memang budaya korupsi itu tidak bisa hilang di pemerintahan Kota Medan ini. Kalau kita mau berkata jujur, mari demi kemajuan Kota Medan ini janganlah latah kita bicara korupsi. Itu salah satu yang menjadi barometer pembangunan Kota Medan, jalan lingkar itu. Tidak ada yang terhubung. Ya ke depan kita berharaplah kepada Bobi Afif Nasution ini harus diselesaikan PR ini. PR lama ini. PR lama. Belum terselesaikan sampai saat ini. Belum terselesaikan saat ini. Nah, kemudian tentang bahwa membangun sebuah kota ini kan bukan hanya dari sektor pembangunan juga, tapi sektor sumber daya manusianya yang mengelola, dalam hal ini birokrasinya ini kan perlu dibenahi juga. Menurut konsep Bobi Nasution nantinya ke depan dari pandangan realis bagaimana? Oh iya, di mana-mana beliau itu Bobi Afif Nasution ini selalu mengatakan, oh kita pasang nanti merit sistemnya khusus Pemkot Kota Medan ini tidak boleh lagi korupsi. Itu jelas, Bang. Jelas. Karena mental birokrat kita. Ya itu yang harus dibenahi. Itu yang harus dibenahi. Dan yang kedua beliau mengatakan dalam visi misinya itu adalah untuk meningkatkan SDM masyarakat Kota Medan ini, mau tak mau dan suka tidak suka, itu pendidikannya itu harus ditata dengan baik. Kemudian terkait dengan jabatan-jabatan struktural baik itu di eselon nantinya, apa yang konsep Bobi yang menurut realis bisa dipahami untuk bisa meningkatkan pembangunan Kota Medan? Oh iya, itu saya juli jempol sekali, Bang. Abang bertanya itu bagus. Yang pertama, dengan tegas dia mengatakan siapa yang mampu itu yang menduduki jabatan. Artinya lelang jabatan ini bukan karena oh itu dengan tegas mengatakan beliau, saya tidak punya beban. Benar-benar saya ini membangun birokrasi, jangan menyentuh masyarakat itu sendiri. Bahkan ada ibu-ibu mengatakan, Pak Bobi, saya mengurus KTP susah, dibolak-bolak. Mata anak muda ini Bobi Afif Nasution berlinang air matanya mendengar itu. Kok bisa begitu? Itulah salah satu yang bukan pencitraan ya? Bukan pencitraan. Kita juga mendukung beliau bukan karena anak menantu ya? Oh bukan. Karena kita melihat rekam jejak beliau itu bersih dari KKN dan kita meyakini hanya orang bersih dari KKN yang bisa membangun Kota Medan. Dan dia punya konsep. Punya konsep jelas. Maka saya mengatakan Bobi Afif Nasution itu kalau dibilang orang muda,
muda nggak punya pengalaman, dia salah. Karena dia hanya mau mendengar secara sepihak. Tetapi begitu dia mendalami kepribadian, ternyata Bobby ini punya karakter kepemimpinan yang kuat. Oh iya. Ya, punya kepemimpinan yang kuat. Karena kita udah jumpa pada saat kita deklarasi, orangnya pertama ya biasalah. Tapi ketika melebur ya, rasa kedekatan kita itu, rasa emosional itu timbul. Iya. Kemudian kalau kita lihat bahwa Medan ini dibangun itu kan mungkin ada hal yang nantinya masyarakat itu akan terganggu dengan kalau penataan kota Medan ini ingin diperbaiki lebih baik lagi. Terganggunya dalam hal mungkin bakal ada penataan perumahan, kawasan, pemukiman dan sebagainya. Apalagi yang terkait dengan daerah-daerah aliran sungai. Medan ini kan sangat kumuh. Nah, sepengetahuan Relis, komunikasi yang dibangun dengan Bobby ini konsepnya bagaimana dia mau menata masyarakat nantinya? Karena mungkin akan ada yang mungkin merasa terkorbankan. Ya. Yang pertama, kanal yang di Deli Tua itu kan tidak berfungsi. Ya. Ini supaya masyarakat Kota Medan memahami. Ini ke depan wali kota yang baru ini akan menata sungai besar di Kota Medan ini. Artinya, yang pertama mau dia menghidupkan kanal yang di Deli Tua itu, karena sekarang itu belum beroperasi dengan baik lah. Sudah puluhan tahun. Maka benar tentu dalam hal kebijakan itu Bobby Afnasution juga menyadari bahwa penduduk masyarakat Kota Medan ini ada pada das, yaitu daerah pinggiran aliran sungai. Memang itu menjadi fenomena ya. Ketika itu ada pembangunan itu, karena kan ini kan mau ada pengerukan, itu bakalan ada dia, tentu dia udah menjangkau pemikirannya dengan pendapat PAD, dan dia bilang beliau, kalau kita mengharapkan PAD Kota Medan aja, wah ini udah jelas nggak bisa, kita harus membutuhkan dana pusat. Dan jelas Bang, sebelum ada kebijakan ataupun keputusan dalam hal yang apabila mengelola aliran sungai itu untuk mengatasi banjir, itu warga di sekitar itu harus direlokasi Bang. Itu dulu terutama, direlokasi, barulah itu Sudah tergambar nggak kawasan-kawasan relokasi yang akan dilakukan oleh Pemko Medan nantinya ke depan, kemudian daerah persiapan yang akan dijadikan sarana pengganti lokasinya? Ya, sampai sekarang itu belum ada, masih tahap wacana. Karena Bobby sendiri juga tidak mau salah dalam hal mengambil kebijakan itu. Dan tentu itu kan kalau kita bicara relokasi dan nanti pengerukan sungai itu harus kerjasama juga dengan Pemprov. Maka dalam hal menentukan kebijakan itu belum sampai tahap harus disinergikan ya. Pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Tepat. Gitu. Kemudian saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa Medan ini dari sisi pembangunan mungkin dikategorikan agak lambat. 15 tahun lebih ke belakang daripada kota-kota lainnya. Kita melihat kota Palembang, kota Pekanbaru, kota Makassar itu sudah jauh meninggalkan kota Medan. Nah, ini harapan-harapan dari Bung Dovu selaku pimpinan Relis yang menjadi bagian daripada relawan pendukung Bobby, apa yang diharapkan? Yang pertama, kita juga ini kan bukan menyenangkan hati sang pendukung kita ya. Kalau memang juga dalam menjalankan pemerintahan yang nantinya ke depan tidak sesuai dengan visi misinya, kita kritik juga Bang. Kita kritik juga Bang. Satu persoalannya, kenapa kota Medan ini tidak maju, ketinggalan dengan kota yang lain? Yang pertama, birokrasinya buruk. Kalau mau kita ini nggak usah lah, kita apa namanya itu ya, belak-belakan saja lah. Birokrasi kita buruk. Kenapa? Ya karena korupsinya itu sistemik Pak.
Sistemik. Dan Ini masif ya. masif. Ini yang harus datang Bobby ini harus ini dibersihkannya ini. Berarti revolusi mental itu harus dibangun ya. Wajib. Itu wajib. Baru Kota Medan ini bisa maju. Tanpa itu tidak bisa. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Nah, tidak bisa. Iya. Oke, rekan-rekan sahabat delegasi sekalian, kita sangat miris sebenarnya melihat Kota Medan yang sudah ketinggalan dari kota-kota lainnya, baik dari sisi mental masyarakatnya, kemudian mental birokrasinya, mental aparatur yang harus dikelola dengan benar. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab pemimpin masa depan kita di Kota Medan. Closing statement silakan, Bang Doho. Ya. Yang pertama, kita bicara Kota Medan, berarti kita bicara daerah ini kita cintai. Maka harus semua pemangku kepentingan di daerah ini harus menyatu dalam persepsi yaitu kebinekaan. Relawan lintas suku menghimbau agar setiap pemangku kepentingan ini bersama-sama membangun Kota Medan yang lebih maju, yang pembangunan Kota Medan ini suka dan tidak suka, kita harus pembangunan itu secara kolaborasi. Artinya semua elemen masyarakat itu dilibatkan, dan itu kita berharap kepada calon yang kita dukung yaitu Bobby dan Auli. Oke, terima kasih rekan-rekan sahabat delegasi dimanapun Anda berada. Kita sudah mengulas beberapa hal terkait dengan Kota Medan, dan kita harapkan tamu kita Bapak Dofu Gaho, ya Bapak Dofu Gaho dapat telah memberikan pencerahan di dalam memberikan masukan kepada delegasi podcast untuk tetap memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat Medan. Terima kasih atas kunjungannya. Ya, terima kasih. Sukses. Sukses.